Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada? Bersama dengan saya Azari, senang sekali kita bertemu kembali dalam program yang kali ini dalam program ngabuburit pengawasan evaluasi pengawasan tahapan pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Bone Bolango. Sahabat Bawaslu, kali ini kita bersama-sama sudah berkumpul dalam suasana yang sangat syahdu ya, sangat tenang, di mana saat ini kita berkumpul dalam momen Ramadan, yang mana sebagaimana kita tahu dalam Ramadan ini kita terus memaksimalkan ibadah dengan khusyuk, dengan syahdu, dengan tenang untuk kita menjalani bersama-sama. Nah, bagi kami di Bawaslu Bone Bolango, Ramadan kali ini menjadi lebih tenang karena kita baru saja menyelesaikan tahapan pemilihan 2024. Tentu saja dinamika yang terjadi tentu banyak. Kemudian akan kita lakukan evaluasi bagaimana proses perjalanan panjang dari pengawasan tahapan pemilihan 2024 khususnya di Kabupaten Bone Bolango. Nah, untuk itu saat ini kita telah hadir narasumber yang akan membahas terkait dengan ini dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu pimpinan dari Bawaslu Kabupaten Bone Bolango. Yang pertama ada dengan Pak Ketua Bapak Sofyan Jamal. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Dari. Ya, Pak Ketua juga sekaligus koordinator dari Divisi SDM dan Datim. Kemudian yang kedua juga ada Ibu kita, Sri Kandi Punggawa Pengawasan dari Bawaslu, yaitu Ibu Yudati Ladio. Assalamualaikum Bu Koordinator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Dari. Ya, Bapak Ibu pimpinan, kita kali ini telah sampai di momen Ramadan. Nanti juga kita mungkin buka puasa bersama. Tapi sebelum itu kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu terkait dengan apa yang sudah kita jalani, proses panjang pengawasan yang sudah kita lakukan. Mungkin kita mulai terkait dengan pengawasan ini kan sudah selesai dan juga sudah ada hasil. Ada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dan tentunya juga sudah ada Bupati dan Wakil Bupati terpilih sampai hasil akhir yang telah kita dapatkan. Nah, kita mau refleksi kembali mungkin dari awal ya, terkait dengan kita mengawali dengan adanya SDM pengawas yang kita persiapkan. Mungkin dari Pak Ketua juga ya, dari Pak Ketua dulu terkait dengan Kortif SDM. Bagaimana proses Pak Ketua dari kita menyiapkan pengawas kemudian nanti bisa memaksimalkan pengawasan di Pilkada 2024 di Bolango. Ya baik, terima kasih Mas Dari. Sedikit saya merefleksi kembali terhadap tahapan sebelum yang kita laksanakan di tahun 2024 terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pasca selesai pemilihan umum dilaksanakan kemarin, kita masuk pada tahapan pemilihan kepala daerah. Nah, dalam tahapan ini tentu kita masuk pada sebelum pelaksanaan pemutahiran, pencalonan maupun kampanye, tentu kita mempersiapkan sumber daya manusia yang ada di kita, baik di tingkat kabupaten maupun di sampai tingkat TPS. Nah, SDM ini tentu karena tahapannya bersamaan di tahun yang sama, sehingga perekrutannya ada dua sistem yang direkrutannya melalui evaluasi maupun perekrutan pendaftar baru. Nah, dalam evaluasi tentu SDM badan ad hoc yang di pemilu ada beberapa pengawas kecamatan dengan pengawas desa yang tidak memenuhi syarat lagi, sehingga yang memenuhi syarat direkrut dipertahankan untuk menjadi pengawas ad hoc yang ada di kecamatan maupun di desa, dan yang sudah tidak memenuhi syarat itu dibentuk kembali atau direkrut kembali. Tentu persiapan SDM ini yang ada di kecamatan ad hoc, pengawas kecamatan maupun pengawas desa tentu sangat penting dalam hal untuk melakukan pengawasan yang ada di kecamatan maupun di desa. Persiapan ini yang tentu kita persiapkan dalam hal untuk mendukung seluruh teknis pengawasan yang ada di kecamatan. Ya, ini sekilas Mas Dari. Berarti bisa dipastikan memang pengawas yang kita rekrut yang benar-benar kita lihat kualitasnya begitu ya, untuk bisa maksimalkan pengawasan pilkada di Bone Bolango. Selanjutnya Pak Ketua, SDM pengawas sudah ada. Tentunya selanjutnya untuk melakukan pengawasan.
Tetapi ketika kita akan melakukan pengawasan, tentu kita juga perlu kesiapan anggaran. Nah, untuk pilkada, anggaran ini kan di Pemda ya. Nah, sebagaimana kita tahu proses bagian ini juga mungkin bisa dijelaskan terkait dengan anggaran pilkada. Ya, anggaran mengenai tentang pelaksanaan pilkada ini bantuannya dari pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Tentu beberapa kali melalui pembahasan dengan THPD dari angka nominal 11,5 miliar sampai dia turun di angka 10 miliar, dan tahun terakhir kita mendapatkan kesepakatan terhadap anggaran pilkada itu di angka 9 miliar. Nah, 9 miliar alhamdulillah ini yang kita gunakan sampai dengan akhir di mana masa terpilihnya pemilihan bupati maupun wakil bupati. Nah, tentu dalam hal ini sampai dengan saat ini kan kita sudah tidak lagi dalam tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah karena sudah dilantik bupati dan wakil bupatinya. Ya, tentunya dengan anggaran itu kita gunakan secara maksimal untuk memaksimalkan pengawasan kita. Oke, SDM pengawasan sudah, kemudian anggaran juga sudah. Kemudian kita masuk ke dalam pengawasan. Mungkin Pak Ketua bisa menjelaskan konsep pengawasan kita ini seperti apa Pak? Khususnya kalau sekarang kan di Bawaslu ini kan core bisnisnya utamanya di pencegahan, gitu kan. Lalu dinamikanya seperti apa? Mungkin bisa Pak Ketua atau Pak bisa menjelaskan. Terima kasih Mas Jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bawaslu di seluruh pelosok yang saya suka dan saya sangat banggakan. Kemudian kita sambil menunggu buka puasa, kita Bawaslu lama melakukan monitoring terkait dengan informasi pengawasan pelaksanaan pemilihan tahun 2024. Nah, di kita sendiri di Bawaslu terkait dengan pengawasan yang telah kita lakukan itu yang pertama kita memberikan himbauan kepada partai politik, yang kedua kita memberikan saran perbaikan terkait dengan hal-hal yang ditemui di lapangan yang tidak sesuai dengan mekanisme, dan yang selanjutnya untuk menjaga netralitas ASN, kemarin juga Bawaslu sudah melakukan sosialisasi pencegahan terkait dengan netralitas ASN yang kita laksanakan skala kabupaten maupun skala kecamatan di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dan di samping itu juga setiap ada kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh SKPD itu kami Bawaslu selalu memberikan materi terkait dengan pencegahan pentingnya netralitas bagi ASN dalam tahapan pelaksanaan pilkada di tahun 2024 supaya nantinya di kemudian hari ASN TNI Polri tidak akan terlibat dalam hal-hal pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kira-kira seperti itu Mas Jani. Ya, terima kasih Bu Kabir. Yang pasti sebagaimana progres kita mengutamakan pencegahan itu ya, sehingga nanti kita bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran. Iya. Lalu bagaimana kemudian setelah lakukan pengawasan mungkin ada temuan, ada juga laporan, terusnya apalagi di saat kemarin tahapan kampanye mungkin ada juga. Nah, mungkin Bu Kabir bisa menjelaskan sedikit terkait dengan apa yang sudah kita jalani terkait dengan temuan dan laporan, dan juga mungkin ada juga sinergitas dengan Gakumdu dan sebagainya. Mungkin Bu Kabir bisa jelaskan. Oke, terima kasih Mas Jari. Terkait dengan dinamika pada saat pelaksanaan tahapan pengawasan pemilihan ini memang dinamika itu sangat luar biasa sekali. Apalagi ada beberapa laporan yang masuk itu sampai hari ini berdasarkan data yang ada di kita di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, laporan yang masuk itu ada 10 laporan dan 1 temuan yang kita temui di lapangan pada saat proses pengawasan pelaksanaan pemilihan di tahun 2024. Nah, dinamikanya ini ada berbeda-beda pada saat pelaksanaan tahapan pengawasan pencalonan, pada tahapan pelaksanaan pengawasan pencopotan, pengaitan data, dan pada saat pelaksanaan tahapan kampanye itu memang sungguh sangat luar biasa sekali dinamikanya. Dan alhamdulillah Bawaslu mempunyai komitmen yang sangat kuat sekali terkait dengan pencegahan yang sering kita sampaikan kepada masyarakat, jangan sampai terlibat dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya juga dalam hal ini proses penanganan di Bawaslu itu bukan hanya kita Bawaslu sendiri yang melakukan proses penanganan, namun ada wadah lembaga, 3 lembaga di dalamnya yang dalam hal ini ada dari unsur kepolisian maupun dari unsur kejaksaan itu sendiri dan Bawaslu yang termuat dalam satu organisasi yaitu Gakumdu itu sendiri, sehingga dalam hal proses penanganan pelanggaran yang kita laksanakan di Bawaslu Banyuwangi itu
instansi yang tergabung dalam GAKUP itu sendiri. Dan alhamdulillah proses penanganannya 10 laporan yang masuk tambah 1 temuan itu kita lakukan penanganan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada, kalau dalam Bawaslu dia peraturan nomor 9, kalau dalam undang-undang 10 yaitu melakukan terkait dengan pembinaan sekolah daerah. Kira-kira seperti itu Mas Jari. Yang pasti segala bentuk temuan dan laporan itu sudah kita lanjuti dengan profesional. Kemudian sampailah di tahap pemungutan suara, kemudian direkapitulasi. Dan syukurnya di Bonibulamo tidak ada PSU seperti itu. Tetapi sebagaimana kita ketahui, khususnya di Bonibulamo, ternyata hasil akhir ini tidak langsung selesai. Kalau kita analogikan dengan sepak bola, tidak selesai 90 menit, masih ada extra time. Nah, tambahan waktu, di mana ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Mungkin Pak Ketua bisa jelaskan sedikit atau mungkin di Koordif, bagaimana proses kemudian ini kita menjalani proses sengketa di MK, walaupun sebagai pihak terkait. Mungkin Pak Koordif, Bu Koordif atau Pak Ketua bisa menggambarkan. Ya, sedikit tambang Mas Jari ya. Memang setelah pasca pemungutan suara di tanggal 27 November tahun 2024 melalui mekanisme rekapitulasi sampai tingkat kabupaten, ternyata setelah ditetapkan suara terbanyak, perolehan suara ya, perolehan suara ada dari pasangan calon tertentu itu yang tidak yang keberatan terhadap hasil yang diperoleh, sehingga dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, sehingga setelah diadukan dilaporkan ke bawah ke KPU dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi, maka mau tidak mau kita juga sebagai pihak terkait yang nantinya akan menjadikan keterangan di MK. Nah, alhamdulillah dari proses sidang di MK baik penyampaian pemohon maupun sampai dengan pembacaan putusan itu tidak terbukti apa yang didalilkan oleh pemohon, sehingga diputuskan di sini. Memang walaupun seperti itu dinamikanya sangat luar biasa, sangat menguras energi, menguras waktu, itulah sebuah proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Mungkin ini Mas Jari. Ya, yang pasti apapun mekanisme yang dilakukan kita menanggapi dengan secara profesional terkait dengan hasil pengawasan kita, dan ternyata hasilnya kalau di sepak bola tidak rematch ya, tidak ada PSU begitu. Tetapi wasitnya kemudian dilaporkan ke komite yaitu DKPP. Nah, ini yang terjadi sahabat Bawaslu. Nah, kemudian pimpinan Bawaslu kemudian dilaporkan ke DKPP. Mungkin bisa disampaikan, dan masih hangat sekali hasil dari DKPP itu, Pak Ketua atau Ibu Koordif. Ya, Mas Dari, terima kasih terkait dengan keputusan yang ditetapkan oleh MK itu. Setelah pasca das itu kami dari Bawaslu juga dilaporkan ke Dewan Kehormatan Kode Etik, di mana ada pihak terkait yang melaporkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bonibulamo tidak profesional dalam melakukan penanganan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2024. Nah, alhamdulillah kemarin pada saat sidang pertama kami sudah menyampaikan keterangan terkait dengan apa yang telah diajukan, dan hasilnya pada sidang yang kedua diputuskan kemarin Bawaslu Kabupaten Bonibulamo tidak terbukti melanggar kode etik seperti apa yang telah diadukan oleh pengadil. Sehingga itu patut kita syukuri sekali, dan pihak teradu pun mengakui kinerja-kinerja dari Bawaslu sendiri, karena yang bersangkutan menyampaikan bahwa apa yang diadukan itu ternyata kekeliruan, ada kesalahan, sehingga beliau menyatakan permohonan maaf dan meminta untuk merehabilitasi nama dan Bawaslu Kabupaten Bonibulamo. Bahkan pengadil sendiri yang minta merehabilitasi. Nah, itu yang uniknya. Itu yang uniknya. Pelapor yang minta. Nah, jadi itu sahabat Bawaslu clear bahwa setelah dengan proses yang dilakukan di DKPP, pimpinan Bawaslu Bonibulamo tersebut tidak melanggar ketentuan etik maupun etika dalam penyelenggara pemilihan pemilu. Mungkin terakhir, Bapak Ibu pimpinan, kemudian ini kan tahapan sudah selesai, kepala daerah juga sudah berdiri. Kemudian kita akan nanti menghadapi mungkin nanti di tahapan pemilu 2029 yang terdekat. Masih ada jeda waktu ke depan. Nah, lalu bagaimana Bawaslu nantinya hadir di masa jeda ini? Apa yang bisa dilakukan? Mungkin bisa kita mengakomodir partisipasi masyarakat melalui partisipatif dan lainnya. Mungkin bisa Pak Ketua. Ya, Mas Jari, setelah pasca ditetapkan
pelaksanaannya calon terpilih sampai dengan pelantikan memang di tahun 2025 sampai dengan pasca di tahun 2027 nanti akan ada pelaksanaan pemilihan umum nanti. Tentu ada ruang waktu yang kosong di selang itu. Tentu ini yang sangat kita manfaatkan untuk bagaimana kita membuka ruang informasi komunikasi dengan berbagai macam pihak, baik elemen dari masyarakat, organisasi, keagamaan maupun stakeholder yang ada dalam hal untuk membangkitkan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya sebuah pemilu maupun pemilihan kepala daerah demi keberlanjutan pembangunan. Nah, tapi juga saya berharap untuk dalam kondisi situasi ini juga sempat saya bertanyakan pada saat di tahun 2004 saat itu saya memberikan narasumber pada kegiatan keseluruhan sampaikan bahwa berbicara tentang partisipasi tentu ada pertanyaan yang menyangkut tentang setelah pasca tahun 2024-2025 apakah masih ada momen seperti ini kita saling berdiskusi, kita saling menjaga kualitas pengawasan maupun secara teknis pelaksanaannya. Apakah setelah pasca ini ada lagi hal yang ingin kita rasakan? Tidak ada. Ini yang kita sayangkan. Maka sama-sama dalam hal untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas maupun pilkada yang berintegritas, ya tentu tidak berakhir sampai di sini saja di tahun 2024 maupun 2025. Ya, tentu berkeberlanjutan pengawasannya, berkeberlanjutan untuk melakukan pengawasan partisipatif baik kepada masyarakat secara umum maupun kepada masyarakat yang usia baru memasuki usia 17 tahun. Mungkin ada tambahan sedikit Mas Jari. Ya, terima kasih Mas Jari. Mungkin ada tambahan saya terkait dengan strategi kita Bawaslu ke depannya untuk persiapan pelaksanaan pemilu untuk tahun 5 tahun ke depan itu. Kemarin revisi sudah dicabutkan dengan Kasubag, yang mana Bawaslu itu merencanakan yang pertama terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan itu sosialisasi pemilih di disabilitas. Kan yang selanjutnya itu kita akan mengupdate terkait dengan pemutahiran data supaya pemutahiran data bisa di KPU juga melakukan pemutahiran data, di Bawaslu juga mempunyai data yang valid terkait dengan pemutahiran data. Nanti itu akan kita update dan akan kita evaluasi ke depan seperti apa tekniknya bagaimana. Dan yang pasti pada saat menunggu proses tahapan pelaksanaan pemilu di 5 tahun ke depan itu Bawaslu akan merencanakan sosialisasi yang nanti akan kita laksanakan bertahap sambil menunggu proses pelaksanaan pilkada di tahun pemilu di tahun 5 tahun mendatang. Namun lagi-lagi kita terkena kendala dengan alokasi anggarannya. Namun semoga saja efisiensi yang berlaku sekarang ini itu mungkin hanya berlaku di 1 tahun ke depan. Semoga saja kita berdoa bersama-sama terkait dengan efisiensi alokasi anggaran ini tidak akan berlaku selama 5 tahun ke depan, selama masa kepemimpinan kita yang baru. Jadi mungkin tambahan dari saya Pak Mas Jari terkait dengan perencanaan kita ke depan untuk pelaksanaan pemilu di tahun 5 tahun mendatang. Terima kasih untuk pimpinan. Ya memang tentunya kita juga pasti aktif ya, khususnya dalam bagaimana meluaskan edukasi terkait dengan pentingnya pengawasan yang juga bisa dilakukan secara partisipatif dari komunitas-komunitas warga. Mungkin sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau sampaikan kembali Pak Ketua sebagai closing statement bagaimana ya proses Ramadan ini kemudian ke depan terkait dengan pengawasan memaksimalkan. Baik, terima kasih Mas Jari. Memang refleksi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah tentu kita mengalami berbagai macam dinamika prosesnya yang sangat dianggap sangat berirama, berwarna ya. Tapi itu adalah sebuah sebuah proses yang nantinya
rangka berpikir kita, cara bertindak, cara kerja kita akan lebih profesional lagi ke depan. Akan lebih nilai-nilai ini yang tentunya akan menggambarkan integritas kita sebagai penyelenggara. Nah, dalam pengawasan partisipatif saya juga berharap seluruh pelaksanaan pengawasan ini juga itu bagaimana masyarakat secara umum di luar sana juga ikut terlibat sepenuhnya dalam hal untuk melakukan pengawasan ini terwujudnya pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum yang tentunya akan menciptakan bupati maupun presiden DPR yang berintegritas maupun yang jujur dan adil. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terhadap statement. Terima kasih atas waktunya Mas Jari yang telah memberikan saya pada kesempatan ngabuburit pengawasan. Ya, mungkin closing statement saya Mas Jari sedikit saja. Insya Allah dengan melihat refleksi pengawasan pada saat pelaksanaan pemilihan kemarin, insya Allah untuk next time ke depan kita lebih meningkatkan lagi kinerja kita terkait dengan pengawasan pelaksanaan pemilu maupun pilkada di tahun lima tahun mendatang, dan semoga kita semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan hari ini juga kita masih dalam bulan Ramadan. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kerja kita itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Bawaslu, itu dia tadi refleksi yang kita lakukan terkait dengan pemilihan kepala daerah di Monegolango 2024. Semoga apa yang sudah kita jalani ini memang menghasilkan kualitas pemilihan yang terbaik ya yang ada di Monegolango. Dan saat ini mumpung juga kita suasana Ramadan, mungkin dulu kita sangat pemilihan ada yang terpecah-pecah masyarakat Monegolango, kita bisa bersatu kembali, kemudian kita sukses dalam mendukung pemerintah daerah baik di Provinsi Gorontalo maupun di Kabupaten Monegolango. Mungkin itu pimpinan Bapak Ibu Korbit, Pak Ketua, terima kasih atas waktunya. Demikian kita akhiri sesi ini. Dan juga teman-teman tidak usah khawatir, walaupun tidak ada tahapan, teman-teman masih bisa juga mengakses kami di Bawaslu Monegolango melalui media sosial kami. Kita ada di Instagram, di fanpage, dan juga di YouTube. Dan juga kalaupun teman-teman nantinya butuh informasi, kita juga terbuka jika teman-teman ingin mengakses informasi melalui PPID yang akan dilayani oleh teman-teman sekretariat yang akan membantu teman-teman di Bawaslu Kabupaten Monegolango. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.